pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari Pagi, ini? Pak. Sehat, Pak. Sehat. Hebat Bapak semua, semoga selalu dilimpahi oleh kesehatan dan semangat dalam belajar. Mari kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan memasuki tema 1, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita, Bapak ingatkan kembali untuk mengisi absensi ya, presensi di Google Classroom yang sudah Bapak sediakan. Nih, coba kalian lihat, bisa kalian lihat. Sudah terlihat, diisi lalu dituliskan nama dan nomor absen serta kelasnya, ya. Ya, Pak. Oke, lalu sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Tadi Bapak lihat yang hadir pertama kali Bu Sulastri, ya. Mari pimpin teman-teman dalam doa. Baiklah, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita membaca doa menurut kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Sulastri sudah memimpin doa. Nah, anak-anak semua, apakah sudah dipersiapkan segala perlengkapannya, baik buku, alat tulis, dan Google Classroom-nya? Apakah sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah, Pak. Sudah siap, Pak. Oke, kita akan, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bernyanyi bersama lagu wajib Indonesia Pusaka. Mari kita bernyanyi sudah untuk menumbuhkan rasa nasionalisme bagi kita semua. Oke, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Pusaka, Bapak harapkan kita memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang berkaitan dengan pembelajaran hari ini, ya. Materi bahasan kita hari ini adalah tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keragaman, dan pembelajaran ke-6. Apa sih yang kita dapat dari materi hari ini? Nah, anak-anak semua mampu menjelaskan sikap kerjasama dalam permainan tradisional. Yang kedua, siswa mampu menceritakan pengalaman bekerja sama nanti dalam LKPD. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan. Yang keempat, mampu membuat ringkasan dari teks lisan yang Bapak pendengarkan nantinya. Nah, coba kalian perhatikan. Di sini ada beberapa permainan tradisional ya. Kira-kira siapa yang pernah main dan mainkan apa? Coba Purnia. Yang mana yang dimainkan? Saya ini yang pernah main enggrang, Pak. Enggrang, bagaimana permainannya? Menggunakan tongkat, Pak. Tongkat kayu boleh, pakai juga sabuk kelapa juga boleh, Pak. Ya, benar. Lalu pengalaman Purnia ini nanti dalam pembelajaran hari ini nanti akan dituangkan dalam bentuk LKPD yang Bapak akan bagikan. Nah, ini permasalahan pertama yang akan kita hadapi, bahwa siswa-siswi nanti akan mengungkapkan pengalamannya secara tulisan dan mampu menjelaskan sikap kerjasama dalam tulisan tersebut. Nah, permasalahan kedua, nanti Bapak akan berikan teks lisan sebagai berikut. Permainan engklek. Engklek merupakan salah satu permainan tradisional. Ya, nanti ini kita akan pendengarkan bersama-sama, lalu siswa-siswi mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung, lalu menuliskannya dalam bentuk ringkasan. Nah, kira-kira bagaimana sih kita menulis ringkasan? Apakah ada yang sudah tahu? Bu Snarita, apakah tahu? Belum, Pak. Nah, untuk menyelesaikan masalah-masalah ini, mari kita mulai
belajar ya, dari mulai kita pengantarnya, lalu kita buat strategi untuk menyelesaikannya. Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Oke, kita akan mulai pembelajaran pertama. Nah, Indonesia mempunyai keragaman permainan tradisional yang dilakukan individu ataupun berkelompok. Permainan itu banyak mengajarkan hal pertama adalah kerjasama. Permainan tradisional dilakukan secara berkelompok, memerlukan kerjasama antar anggota untuk memenangkan permainan. Nah, di sini dijelaskan bahwa permainan tradisional itu ada yang individu. Individu itu apa, Hadi? Sendiri, Pak. Oh, sendiri. Nah, tadi permainannya yang sendiri kira-kira ada nggak? Mainannya ya Dari sendiri. 5 yang tadi, dari 5 yang Mana, ini. Pak? Lihat. Main itu tadi, Ada, Pak. Pak. Engklek tadi. Iya, engklek dilakukan oleh individu ya, tapi biasanya Bisa juga bermain berkelompok. iya, bisa juga berkelompok, benar. Nah, dari sini ya kita bisa menyimpulkan bahwa permainan tradisional ini mengajarkan kita sikap kerjasama. Nah, kerjasama itu apa? Kerjasama itu ini keberagaman hendaknya jadikan sesuatu kekayaan yang membagikan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan dalam masyarakat dapat tercipta melalui kerjasama. Nah, kerjasama itu apa di sini, Bu Sulastri? Silakan dibacakan. Yang mana, Pak? Tuh, udah ada itu. Ini. Tuh, Wah. Bu, di bawahnya, Bu. Nah, Bu, Iya. yang itu. Itu, iya. Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, terima Pekerjaan kasih yang Bu Sulastri. Nah, itu ya, kerjasama adalah kegiatan dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Kira-kira kerjasama ini ada positif, ada negatif tidak? Ada, Pak. Nah, jadi di sini diharapkan siswa itu menampilkan kerjasama yang positif. Kerjasama yang negatif contohnya apa, Bu Endang? Mencontek, Pak. Iya, betul, mencontek itu tidak boleh ya. Nah, mencontek bersama-sama itu tidak boleh. Atau mencuri mangga bersama-sama itu tidak boleh, walaupun kerjasama, tapi itu hal yang negatif. Nah, di sini juga ada pepatah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, inilah pepatah yang sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di budaya kerjasama di Indonesia ini dikenal dengan apa? Gotong royong. Gotong royong, benar sekali. Nah, ini ada manfaatnya nih. Kita bekerja sama karena kita makhluk apa? Kalau sosial, Pak. Sosial itu apa, Faryani? Apa Pak? Makhluk sosial itu apa, Faryani? Putus-putus di sini. Oh, makhluk sosial itu Pak, makhluk yang bisa beradaptasi atau berinteraksi dengan orang lain Pak. Iya, Iya, tidak Pak. dapat hidup sendiri ya, Sulastri. Ya, tidak bisa berdiri Ya, tidak sendiri. bisa hidup Iya, sendiri tanpa betul bantuan sekali. orang lain. Ya, ini pekerjaannya ya, manfaat kerjasama, pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai dan meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, kita harus mengembangkan sikap kerjasama itu sebagai identitas bangsa Indonesia ya. Nah, di sini main apa ini kira-kira? Bentengan. Bentengan. Nah, bentengan ini di sini mengajarkan kita untuk selalu bekerja sama. Ada penjaga benteng dan ada yang menyerang. Di sini juga kita diajarkan untuk bekerja sama, membagi tugas, untuk saling membantu teman yang menyerang dan menjaga benteng. Nah, memainkan permainan tradisional ini sama saja dengan melestarikan keragaman budaya Indonesia. Salah satunya budaya Indonesia apa yang kita bahas ini? Keragaman apa? Permainan daerah. Iya, permainan tradisional. Benar, Hadi. 100 untuk Hadi ya. Terima kasih, Pak. Oke, kita dengarkan dulu ya teks lisannya ya. Teks lisannya kita dengarkan dulu. Baru nanti Bapak akan jelaskan strateginya dalam menyelesaikan permasalahan untuk bahas. Permainan engklek. Engklek
merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia. Permainan engklek dimainkan oleh 3 sampai 5 orang. Perlengkapan yang diperlukan dalam permainan engklek yaitu batu kapur atau ranting dan gaco. Batu kapur dan ranting digunakan untuk menggambar petak engklek, sedangkan gaco digunakan untuk menunjukkan petak. Gaco biasanya berupa pecahan genting. Engklek dimainkan dengan melompati petak-petak dengan bantuan gaco. Gaco dilempar berdasarkan urutan petak terdekat hingga terjauh. Petak tempat gaco jatuh tidak boleh diinjak, melainkan dilompati. Petak pada permainan engklek digambar meninggi, menyerupai gunung atau berbentuk pesawat. Petak engklek hanya dapat dilalui dengan 1 kaki. Permainan engklek bermanfaat untuk melatih kekuatan kaki. Gerakan melompati petak dengan 1 kaki dapat memperkuat tumpuan dan melatih keseimbangan tubuh. Selain bermanfaat untuk fisik, permainan engklek juga bermanfaat untuk melatih mental. Saat bermain, kita diajarkan untuk jujur, sportif, dan pantang menyerah. Dengarkan apa itu teks lisannya sudah? Sudah, Pak. Kira-kira hal yang diungkapkan dalam teks itu apa, Kurnia? Itu tentang cara main engklek, Pak. Iya, betul, cara main engklek. Nah, di sini Bapak sudah tampilkan teks lisan. Nah, caranya adalah kalian mencatat gagasan pokok setiap paragraf. Nanti di teks lisan yang kedua Bapak sudah pisahkan paragraf pertama, 2 dan ketiga. Nanti Bapak akan pisahkan itu. Nah, di sini teks lisan itu teks yang di apa? Adi? Teks yang didengar, Pak. Iya, teks yang dibacakan untuk didengar ya. Sama seperti teks tulis, dia juga punya gagasan pokok dan gagasan apa, Gus Narita? Tadi Pak, saya tak nyimak Pak. Ya, teks Gagasan itu punya pendukung. gagasan pokok dan gagasan apa, Gus Narita? Pendukung. Pendukung. Nah, caranya menemukan itu menyimak dan mendengarkan teks dengan seksama. Jadi kalau Gus Narita nggak konsen menyimaknya, nanti akan ketinggalan, susah mencari jawabannya nanti ya, karena ini merupakan strategi untuk menyelesaikan permasalahan bahasa Indonesia untuk menulis ringkasan ya, mohon diperhatikan. Kemudian nanti diminta untuk menuliskan dalam peta pikiran gagasan pokok dan pendukungnya. Lalu sebagai acuan untuk menceritakan kembali teks lisan atau tulisan dalam membuat ringkasan. Ya, ini caranya. Silakan dibaca, Mariana. Ringkasan itu apa? Caranya bagaimana? Ringkasan adalah intisari sebuah bacaan. Dalam meringkas, urutan peristiwa harus sesuai dengan isi bacaan sebenarnya. Berikut langkah-langkah menulis ringkasan teks. 1. Baca atau dengar teks dengan seksama. 2. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca atau mendengar teks. 3. Tuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dalam bentuk peta pikiran, bagan, atau tabel. 4. Untuk menyajikannya dalam bentuk ringkasan, kamu dapat memperhatikan keterhubungan antar gagasan dalam teks yang kamu baca atau dengar. Misalnya, keterhubungan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf yang ditandai tanda hubung. 5. Setelah itu, kamu rangkai dengan bahasamu sendiri. Ringkasan berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan bacaan. Iya, terima kasih Mariana sudah membaca dengan lantang. Kemudian, ingat langkah-langkahnya ya. Baca dan dengar teksnya dulu. Catat hal-hal penting seperti gagasan pokok setiap paragraf. Lalu buat dalam peta pikiran.
sajikan dalam bentuk ringkasan dengan tanda hubung. Tanda hubung ini kata hubung seperti selanjutnya, karena, tapi itu bisa digunakan, dan rangkailah dengan bahasamu sendiri. Di mana ringkasan itu berguna untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi keseluruhan bacaan. Nah, dari sini Bapak ajak kalian untuk menyelesaikannya. Bapak sudah bagikan itu LKPD di Google Classroom. Mohon dibuka nantinya ya. LKPD ini langkah-langkah kalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang sudah kita ketahui bersama. Nah, di sini ada LKPD, sudah dilihat? Sudah ada? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Ayo kita menyelidiki. Kita menyelidiki untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi. Nah, di sini ada gambar 2 nih. Coba perhatikan gambar pertama dan gambar kedua. Kira-kira gambar mana yang menunjukkan kerjasama dan berikan alasanmu? Ayo, siapa yang bisa? Silakan, Furnia. Kalau menurut saya gambar 1 itu tidak ada kerjasama, Pak. Oh, kenapa? Karena bermusuhan, Pak. Gambar 1 bermusuhan ya? Gambar 2-nya, Pak. Oh, gambar 2 itu bermusuhan. Ya. Ada yang jawab gambar 1, gambar 2 kerjasama? Kalau menurut saya gambar 1 Pak sama. Oh, gambar 1 kerjasama. Kenapa, Adi? Karena itu apa namanya, ada bilang kamu jaga sini, saya jaga sini. Jadi masing-masing ada tugasnya masing-masing gitu, Pak. Ya, benar sekali ya. Benar sekali. Kalau Mariana jawabnya mana? Gambar 2, Pak, karena Kenapa, dia Mariana? bersama-sama, Pak. Oh, karena ngumpul sama-sama ya gambarnya. Deket-deket, Pak. Dia berdekatan bekerja sama 2 kelompok. Oke, kita sama-sama lihat ya. Gambar pertama ini ada pembagian tugas yang jelas dari kata-katanya. Anton, kamu jaga bagian belakang, aku jaga bagian depan. Nah, itu ada pembagian tugas. Sedangkan yang kedua, itu maunya jaga benteng semuanya. Jadi, menurut Sulastri yang mana? Kita simpulkan yang mana yang ada kerjasamanya. Kayaknya yang nomor 1, gambar nomor 1, Pak. Iya, betul ya Mariana. Diperhatikan teksnya ya Mariana. Bukan gambarnya ngumpul-ngumpul. Walaupun ngumpul, tapi kalau tidak sesuai konteksnya itu akan tidak menunjukkan kerjasama ya. Saya tidak baca teksnya, Pak. Cuma lihat gambarnya. Oh, nanti kita lihat sama-sama. Ya, nah sekarang bagaimana seharusnya bekerja sama? Nah, ini tag gambar-gambar ini sudah Bapak sajikan di LKPD, nanti kalian jawab sendiri. Yang intinya Bapak memerlukan pengalaman kalian dalam bermain permainan tradisional. Nah, di sini kalian tuliskan seperti bermain apa, lalu bagaimana kerjasama yang terbentuk, lalu bagaimana seharusnya sikap kerjasama yang baik kalian tuangkan dalam bentuk pengalaman sesuai dengan lingkungan kalian sendiri. Itu menemukan pengalaman yang kalian pernah alami supaya apa? Supaya kalian mengalami pembelajaran yang bermakna. Pak, permainan di tempat kami, Pak ya? Ya, boleh permainan tempat Bu Mariana, tidak harus yang saya Bapak tampilkan ya. Iya, main calincing, Pak. Iya, boleh. Kita ke menyelesaikan permasalahan yang kedua, sama ini juga ada di LKPD. Nanti setelah teks ini didengarkan, kalian tulis gagasan pokok, lalu kalian buat gagasan pendukung dan tulis ringkasannya. Mau mendengarkan sekali lagi teksnya? Boleh, Pak. Boleh. Pak. Tunggu ya, Bapak atur dulu. Permainan engklek. Paragraf yang pertama. Engklek merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia.
permainan engklek dimainkan oleh 3 sampai tadi teks lisannya. Nah, Iya, Bapak Pak. beri waktu 1 jam untuk menyelesaikan 2 permasalahan tadi sesuai LKPD. Ikuti langkah kerjanya ya. Jangan melompat-lompati agar LKPD terisi dengan sesuai langkah kerjanya. Nah, oke, nanti Bapak tunggu di Google Classroom. Silakan di-upload semuanya di Google Classroom. Bapak tunggu 1 jam kemudian. Silakan mengerjakan. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, Bapak sudah terima semuanya. Terima kasih yang sudah mengerjakan dengan baik. Nanti Bapak akan nilai dan akan Bapak kirimkan responnya kepada kalian semua melalui email. Nah, untuk mengukur kemampuan dan pemahaman kalian, Bapak buat latihan di Google Classroom. Silakan dilihat, sudah ada di sini latihannya. Nah, ini evaluasinya. Kalian lihat, sudah ada di sini soal-soalnya. Dikerjakan. Ya, dikerjakan. Ini ada PPKN dan ada bahasa Indonesia sesuai dengan pembelajaran yang kita lakukan. Oke, itu nanti dikerjakan. Bapak tunggu sampai jam 6 sore. Bapak tunggu di Google Classroom sampai jam 6 sore. Oke, kita simpulkan pemecahan masalah kita. Tadi permasalahan pertama kita menemukan apa, Kurnia? Menemukan permainan tradisional menceritakannya, Pak. Iya, nah di situ salah satu alternatifnya kalian bisa mengingat kembali permainan tradisional lalu menuliskannya dengan sesuai dengan sikap kerjasama yang sesuai pada permainan tradisional tersebut. Nah, yang kedua itu Kusnarita, masalah kita apa, Kusnarita? Menuliskan apa? Kusnarita main, Pak. Iya, Pak, dari tadi, Pak, nggak memperhatikan. Menuliskan apa, Sulastri? Apa ya Pak ya tadi ya Pak ya? Tentang itu. Tadi. Iya, tentang apapun ya. Sama Sulastri juga main. Kelompok dan gagasan pendukung. Pak Hadi tahu, Pak. Ringkasan ya, menuliskan ringkasan. Nanti itu sesuai di LKPD, menuliskan ringkasan dari teks lisan yang dibacakan. Cara-caranya sudah Bapak jelaskan yang tadi. Nanti dikumpulkan saja di Google Classroom ya. Nah, refleksi apa yang telah kamu pelajari, Mariana, tadi? Keberagaman permainan tradisional. Betul. Lalu cara apa tadi? Apa, Pak? Lalu cara membuat apa? Cara membuat ide ringkasan, Pak. Iya, betul. Apa yang kamu sukai tadi, Hadi? Kalau saya Pak, pas ini Pak permainan tradisional tadi Pak. Iya, ada kerjasamanya Pak. Boleh. Apa yang belum kamu kuasai, Sulastri? Tentang ide pokok tadi Pak. Oke, nanti kita akan, yang belum bisa kita pelajari, kita lanjutkan di pembelajaran selanjutnya ya. Kita tunggu saja nanti sesuai dengan pembelajaran ide pokok dan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita nyanyikan lagu daerah yang berjudul Gundur-Gundur Pacu. Dari mana ini, Kusnarita? Dari Jawa, Pak. Ya, Jawa Tengah. Ya. Oke, kita nyanyikan bersama-sama. Oke, terima kasih yang sudah ikut pembelajaran hari ini. Sudah kita tadi di awal sudah menjelaskan tentang keberagaman permainan tradisional dan menuliskan ringkasan sesuai dengan teks lisan sudah kita pelajari. Nah, sebagai bentuk ucapan syukur kita dalam mengikuti pembelajaran, mari kita berdoa. Tadi yang banyak aktif menjawab, Bapak lihat Mariana, silakan pimpin kita untuk menutupi pembelajaran hari ini. Mengakhiri, kita akan berdoa. Silakan Bu Mariana.
Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kawan-kawan kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih semuanya yang sudah aktif dalam pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan menjaga jarak, serta mencuci tangan dan mengurangi mobilitas. Silahkan kalian kerjakan evaluasi yang Bapak berikan tadi di Google Classroom, kerjakan, dan jika ada pertanyaan, hubungi Bapak melalui WA. Ya, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih semuanya, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua.